Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi probabilitas yang beranggotakan 1 Ayu Wandini dengan NIM 215231002 dan yang kedua Wanda Azizah dengan NIM 215231012 dan yang ketiga Nabila Khairunisa dengan NIM 215231016 dan yang keempat Dwi Stianingsih dengan NIM 215231037 dan yang kelima Fatika Dianasari dengan NIM 215231040. Oke, jadi yang pertama pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Probabilitas sering disebut sebagai peluang atau kemungkinan. Simbol dari probabilitas adalah PA, yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa A. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk angka mulai dari 0 sampai dengan 1 atau dalam bentuk persen. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, maka nilai probabilitasnya mendekati 1. Demikian juga semakin kecil kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, maka nilai probabilitasnya mendekati 0. Selanjutnya adalah pengertian gabungan dan irisan. Gabungan adalah adanya himpunan A atau himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja, atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satu, yaitu anggota himpunan A saja atau anggota himpunan B saja. Kata kuncinya adalah atau. Sedangkan irisan atau intersection adalah adanya himpunan A dan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Kata kuncinya adalah dan. Selanjutnya ada macam-macam kejadian. Yang pertama ada kejadian terpisah atau mutually exclusive, di mana jika terjadi suatu kejadian tidak akan muncul kejadian lain di waktu yang sama. Lambangnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya ada 10 buah mangga dan 8 jambu dan 2 semangka. Probabilitas terambilnya mangga atau jambu adalah, karena di soal kata kuncinya atau, maka kita memakai tanda plus atau lambang gabungan. Maka untuk menjawabnya, P mangga digabung jambu sama dengan 10 per 20. 20 didapat dari 10 ditambah 8 ditambah 2, lalu ditambah 8 per 20 sama dengan 0,9. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas terambilnya buah mangga atau jambu adalah 90%. Baik, selanjutnya yaitu kejadian tidak terpisah. Kejadian tidak terpisah yaitu peristiwa di mana dua peristiwa atau lebih terjadi pada waktu yang bersamaan. Rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB men PA irisan B. Contoh soal kejadian terpisah yaitu dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 25 siswa senang statistik, 25 siswa bahasa tafsir ayat, dan 10 siswa senang keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang yang terpilih siswa yang menyukai statistik atau tafsir ayat. Jadi jawabannya yaitu NS sama dengan 45 siswa. NS itu jumlah keseluruhan siswa tersebut. Ya, kemudian yang suka statistik yaitu N dalam kurung A sama dengan 25 siswa. Suka tafsir ayat yaitu N B sama dengan 25, suka keduanya yaitu NA irisan B sama dengan 10. Kemudian rumusnya tadi yaitu P A gabungan B sama dengan PA plus PB men PA irisan B sama dengan yaitu 25 per 45 ditambah 25 per 45 men 10 per 45 sama dengan 40 per 45 sama dengan 8 per 9. Seperti itu. Kejadian bebas, yaitu suatu peristiwa yang tidak mempengaruhi peristiwa lainnya. Probabilitas peristiwa A dan B dikatakan independen bila kejadian peristiwa B tidak mempengaruhi oleh terjadinya peristiwa A maupun sebaliknya. Ini dilambangkan dengan PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh kejadian bebas. Probabilitas mata kuliah statistik Ani 0,80 dan Dodi 0,95.
Probabilitas Ani lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus adalah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu kata kunci terlebih dahulu. Nah, kata kuncinya di sini adalah dan. Pada contoh soal tersebut, Ani lulus mata kuliah statistik dan Doni tidak lulus. Jadi kita memakai kali dan irisan. Langsung saja kita menjawab contoh pertanyaan di atas. Peluang Ani lulus irisan Dodi tidak lulus sama dengan. Karena peluang Ani lulus 0,80 dikali 0,05. Dari mana 0,05 itu? Karena peluang Dodi itu 0,95, berarti peluang Doni tidak lulus adalah 0,05. Jadi 0,80 dikali 0,05 sama dengan 0,04. Kesimpulannya adalah probabilitas Ani lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus mata kuliah statistik adalah 4%. Yang selanjutnya adalah kejadian tidak bebas. Kejadian tidak bebas adalah peluang munculnya kejadian yang terjadi dipengaruhi oleh kejadian yang telah terjadi. Rumusnya adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB setelah peluang A, atau PB irisan A sama dengan PB dikali PA setelah peluang B. Untuk contoh soal kejadian tidak bebas adalah sebagai berikut. Ada bola warna merah 2, biru 3, dan kuning 5. Diambil 2 buah bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Probabilitas terambilnya yang pertama warna merah dan kedua warna kuning adalah, ini jawaban sebagai berikut. Pertama-tama masukkan rumusnya terlebih dahulu. P merah irisan kuning sama dengan 2/10 dikali 5/9 sama dengan 0,11. Jadi, probabilitas terambilnya yang pertama warna merah dan kedua warna kuning adalah sebesar 11%. Probabilitas dengan teknik pengembalian. Yang pertama yaitu dengan pengembalian. Probabilitas dengan pengembalian adalah saat kita mengambil untuk pengembalian berikutnya dilakukan setelah kita mengembalikan dari pengembalian yang sebelumnya. Rumusnya yaitu PM irisan 1 irisan 2. Contohnya, ada bola warna merah 5, putih 2, hijau 3. Dilakukan pengembalian 3 bola secara acak dengan pengembalian. Probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah, cara pengerjaannya yaitu 5/10. 5 diambil dari jumlah bola warna merah per 10, 10 diambil dari keseluruhan jumlah bola, dikali 3/10. 3 diambil dari jumlah bola warna hijau dikali 3/10. 3 diambil dari jumlah bola warna hijau sama dengan 45/10. Jadi, probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah 45%. Selanjutnya yaitu probabilitas tanpa pengembalian. Probabilitas tanpa pengembalian adalah saat kita mengambil untuk pengembalian berikutnya dilakukan tanpa melakukan pengembalian sebelumnya. Rumusnya yaitu PM irisan H1 irisan H2. Contoh soalnya, ada bola warna merah 5, putih 2, hijau 3. Dilakukan pengembalian 3 bola secara acak tanpa pengembalian. Probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah, cara pengerjaannya yaitu 5/10. 5 diambil dari jumlah bola warna merah per 10 diambil dari keseluruhan jumlah bola, dikali 3/9. 3
3 diambil dari jumlah bola warna hijau, per 9 diambil dari jumlah keseluruhan bola. Karena jumlahnya 10 sudah diambil oleh bola warna merah, jadi sisanya tinggal 9. Dikali 2/8. 2 yaitu jumlah bola warna hijau. Karena jumlahnya 3 sudah diambil 1, jadi sisanya tinggal 2. Per 8. 8 diambil dari keseluruhan jumlah bola yang dikurangi 1, karena jumlahnya tinggal 9 dikurangi 1 jadinya 8, sama dengan 30/270. Jadi probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah 4,17%. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf dan thank you telah menyaksikan.